warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa qala ta'ala la ta'budu fi muhammadin bihi wa sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa ambil bisa kenyang, udah kenyang pulang aja dari itu. Kali mau kue ya Allah. Saudara-saudara, para undangan yang jauh kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak berkahi kita, terutama bagi umat Islam sehat walafiat, sehingga di sore menjelang malam ini kita bisa memenuhi undangan keluarga besar Haji Hamzah beserta saudara Aisyah dalam rangka haul ayah tercintanya almarhum Haji Zumar, sekaligus syukuran setelah lulus ujian dari P3K ya, kemudian dilanjutkan dengan gunting rambut dan akikah. Jadi ini acara 4 acara digabungin jadi satu. Pertama, sudah menjadi biasa setiap orang kirawan. Kemudian rasa syukur lulus dari tesnya, dan kemudian juga rasa syukur setelah diberikan anugerah berupa putri Anandayani yang keempat. Mudah-mudahan semua kegiatan ini menjadi sahabat dan wasilah maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati keluarga besar Haji Hamzah, keluarga, para asatidz, para guru, para orang tua, dengan kiram Mufarrad, Ustaz Adi, Ustaz Rahman, Bapak RT Amsauri, juga Ustaz Awal, semua para asatidz. Sedikit mengenai tentang haul. Kalau haul maka kita emang udah biasa menceritain orang yang udah mati dari amal yang telah berbuat di masa hidup. Haul almarhum ini haul yang ke-32. Dengan adanya haul setiap tahun, anak cucu menantu ingat bapaknya mati, ingat emaknya mati, cucu ingat engkomnya mati. Kalau engkomnya nggak dihaulin, cucu ingat nggak mati? Kagak, ditanya juga cucu engkom tempatnya di kapan tahu, nggak dari itu. Tapi dengan adanya haul jadi tahu, insya Allah. Ya. Nah, sekaligus Anandayani merasa bersyukur setelah diberikan anugerah putri yang keempat yang diberi nama Khadijah Azura Saukia. Langsung hakikat. Hakikat. Iya, berusia satu perlu bapak kalian. Satu ya. Ya udah. Bapak ini rahimahullah, berdasarkan hadis Rasul, sunnah muakkadah melaksanakan hakikat apabila kita mampu. Disunnahkannya dimulai dari habis lahir. Misalnya lahir pagi ya, jam 8 nih, itu sore boleh berarti. Kemudian kita belum ada uangnya untuk belinya, sampai dihitung sab'ina yauman, 7 hari. 7 hari belum punya juga, bi arba'ina yauman, 40 hari sampai nipas.
Jadi dari mulai lahir seminggu sampai 40 hari bapaknya masih juga belum punya duit buat beli kambingnya Haikal. Tunggu sampai pada masa akhir usia 2-3 tahun sampai 5 tahun, kemudian belum juga punya duit sampai tunggu akil baliknya. Kalau sudah sampai genap akil balik orang tuanya nggak mampu, maka hak hakikah itu jatuh kepada anaknya itu sendiri. Oh. Jadi kita biar mengikuti hukum. Lalu kita bertanya, bagaimana kalau misalnya saya punya engkong, punya bapak, punya nenek, punya kakek, bulan hakikah masa hidupnya bapak udah mati, itu kembali kepada keluarga. Cucunya yang punya duit, silakan. Batas hakikat tidak terbatas waktu, beda dengan kurban. Kurban itu ada waktunya, ada harinya. Lewat dari ketetapannya tidak akan terjadi jika sahnya korban. Kenapa? Karena korban ini takbirnya muqayyad. Sedangkan kalau takbir Idul Fitri itu takbirnya mursal. Jadi ada dua kata, Pak. Takbir mursal itu hanya sedikit waktunya. Masuk dari habis maghrib, misalnya lebaran besok nih, minggu, mulai maghrib tuh malam minggunya. Sampai di mana batasnya? Sampai pada khotib berdiri di atas mimbar. Sunnahnya udah nggak sunnah takbir lagi. Kalau takbirnya mursal, Idul Adha, Idul Fitri. Ini kadang-kadang kalau kita jari-jari aja harus takbir sore. Ya, kalau kita benerin marah nggak? Marah. Dia yang salah tapi kagak terima. Kita bukan fanatik, benerin. Sunnahnya itu takbir cuma sampai khotib di atas mimbar. Selesai itu udah, itu takbirnya mursal. Tapi tafsir muqayyad itu punya ikatan waktu, punya ikatan hari. Ada hari tarbiyah, ada hari arafah yang dihitung sampai pada hari tasrik. Tasrik apa bahasa Arab? Kalau bahasa kita mah daging tuh diiris, kering, dijemur, dendeng namanya itu. Jadi yang dibilang yaumut tasrik, bersenang-senang pada hari itu makan dendeng korban. Tuh. Ya, itu apa? Tasrik gitu kan? Iya, pokoknya ada. Nah, kenapa diawali dengan hari tarbiyah dulu sebelum hari Arafah? Pada masa tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail dalam keadaan ragu. Makanya itulah yang dikatakan yaum Arafah, yaum tarbiyah. Keesokan harinya, ketika tanggal 9-nya, masuk tanggal 10-nya, barulah Pak, mereka dikatakan hari Arafah. Jadi berbeda. Nah, kalau memangnya kita ini dihitung dari 10, 11, 12, 13, tanggal 14 Zulhijjah kita punya duit beli sapi, terus kita korban, ada sah korban. Boleh nggak kita potong? Boleh sampai makan dong kita beli. Cuma kagak dapat pahala pun. Nah, tapi kalau hakikat batas waktunya bebas, Pak. Nah, malam ini keluarga besar Haji Amasa sebenarnya tidak tanpa disadari oleh anak cucunya, ini merupakan ibroh pelajaran. Tuh, kalau Haji Aman malam ini bisa haulin bapaknya, bisa haulin emaknya, bisa haulin keluarganya. Pertanyaannya, anak-anaknya, mantunya bisa nggak kalau jauh secepatnya? Ini jadi pertanyaan. Ya, itu yang perlu jadi pertanyaan. Seharusnya kita nih anak jadi pelajaran. Ya Rob, mudah-mudahan kalau orang tua saya bisa, anak saya juga mampu. Harusnya. Ya. Kalau sekarang buatnya nggak berkawan. Insya Allah ke depannya nanti setelah bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, ya kagak diani. Ada saya, semuanya keluarga utamanya. Maksudnya untuk melanjutkan tafakilas yang telah diperbuat oleh orang tua. Wa kulit malu pak saya Allahu amalakum. Kalau sekarang Haji Aman berkarya, berdoa, berhafal untuk orang tuanya, wa saya Allahu amalakum akan terlihatkan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ini jadi contoh, jadi pelajaran buat kita. Insya Allah, ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak yang diberikan nama menjadi anak yang solehah. Anak yang baik, insya Allah. Maka tadi bisa Bapak lihat ketika disahkan nama dia nangis. Dia terus lihat, disaksi Mas pada air mata. Saya sengaja
Bukan sengaja bagaimana, agar dibuat contoh nanti di sana ke depan. Jadi kalau kita gunting rambut jangan kita gunting dimasukin, ikutin sunnah Rasul, sahkan dulu namanya, ya, disaksikan oleh orang banyak. Sebab nama kita ini semua Pak tercatat terus. Contoh tadi, ketika kata Bapak sedih kurang. Tapi ketika lantunan lagi dibacakan sholat duhur, tuh anak sekarang aja angkat tangan, bocah belum dengar udah tahu tuh. Coba bayangin, contoh kan? Ya Allah, sekarang kayak orang aja dua-duanya angkat, kalau udah sering turunin ke bawah, coba Allah, ya. So, ini benar-benar itu buat kita. Makanya mudah-mudahan ya ke depan kita ini agar menjadi harapan kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan semua apa yang dikeluarkan pada malam ini oleh keluarga besar Raja Masyar termasuk bisa rambutan semua ini mudah-mudahan menjadi sababiyah dan wasilah pahala sedekah yang diniatkan pahalanya untuk orang yang dihaulkannya. Ya, bisa berkah dunia, berkah akhirat. Jangan takut. Allah janji menjaga akamati palahu atau amsalihah. Siapa orang yang mendatangkan kebaikan satu, Allah akan balas 10 kebaikan. Kalau malam ini berkorban keluarga haji amal sejak 1 juta, 10 kali 1 juta balasannya. Allah janji manja abil hasanati palahu atau amsalihah, yang memperbuat baik satu dibalas 10. Lewat bagaimana? Lewat kesehatan, panjang umur, berkah rezeki, ya. Makanya doa kita jangan kepanjangan yang biar pendek, yang penting isinya padat. Ya Rob, ampuni dosa kami semuanya. Satu, ya. Yang kedua, ya Rob, cukupi kebutuhan kami. Udah. Iya. Kita kan kadang-kadang begini, ya Allah, mudah-mudahan murahkan rezeki saya yang banyak, ya. Minta murah rezeki mah Pak, atau dikasih saya jadi 500. Jangan minta murah, minta banyak, halal, barokah, cukup. Karena manusia miliknya kurang. Ya, yang cukup adalah hak Allah. Mudah-mudahan kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ninjak karena sejumlah kecil. Karena baik haji ataupun umrah. Duduknya kita di majlis yang penuh dengan ilmu ini, mudah-mudahan menjadi musyahid, menjadi amalia baik kita di masa-masa akan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di sirril Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Niatin dengan ikhlas beberapa hari ke depan kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah dan kata Allah yang bergembira masuknya bulan suci Ramadan. Seperti mudah-mudahan kita bisa melakukan puasa dalam 1 bulan dan sholat di malam harinya. Mudah-mudahan semua kebutuhan Ramadan seterusnya para rezeki, mudah-mudahan doa kita dikabul diterima oleh Allah Ta'ala. Ya mu'min dan akhir amin alaina al-akhir bil-ridha wal-imdad wal-hana wal-israr. Ya mu'min dan akhir amin alaina al-akhir bil-ridha wal-imdad wal-hana wal-israr. Ya mu'min dan akhir amin alaina al-akhir bil-ridha wal-imdad wal-hana wal-israr. Al-Fatihah bil-qabul wa tamamikul isru wa ma'amulillah al-Fatihah. Ibadah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir lana wa li walidina